ada salah satu kutipan dari Nelson Mandela. Dia tuh berkata pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka dari itu, karena sudah ada wadah ya Putra-Putri Pendidikan Jawa Barat, untuk para pemuda ataupun generasi muda Jawa Barat yang ingin sekali berkembang bersama kami, mengadvokasikan pendidikan bersama kami, marilah daftar kepada Putra-Putri Pendidikan Jawa Barat 2025. Dikarenakan sudah berjalan, mungkin bisa tahun depan. Ataupun bisa follow dulu Instagramnya kali ya, lihat-lihat dulu, semoga lah tertarik gitu. Aku sangat berharap bahwa paguyuban ini tetap menjadi keluarga yang hangat, keluarga yang bisa membina duta pendidikan dari tahun ke tahun, dan juga ingin duta pendidikan ini lebih dikenal banyak orang, tentunya lebih branding ya Pak, lebih branding, lebih diketahui oleh umum. Juga ingin menjadikan PPI ini sebagai wadah aspirasi para generasi muda Jawa Barat untuk mereka tuh bisa mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang pendidikan di paguyuban ini gitu Pak. Alhamdulillah sekarang sudah ada sebuah wadah yang bisa memfasilitasi itu. Betul. Jadi sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh, dan nanti akhirnya ya semua orang jadi saling bermanfaatan gitu ya. Oke. Aku pernah baca buku Bumi Manusia yang pernah diangkat menjadi film. Pramoedya Ananta. Iya betul. Itu sangat menarik sekali Pak gitu. Jadi apalagi di situ tuh Bumi Manusia tuh bukan hanya masalah percintaan analis Damin ke gitu ya. Ada juga pendidikan, kolonialisme, dan bagaimana cara kita bisa merdeka gitu. Cara kita bisa memerdekakan pendidikan. Dikarenakan yang aku baca gitu ya, pas sinopsis dari Bumi Manusia ini adalah seorang pribumi yang bersekolah di sekolah Eropa gitu ya. Nah, dia tuh tidak diperlakukan dengan baik, dia diskriminasi, padahal potensinya sangat besar. Ada istilah nih, mencari uang itu sulit, tapi yang lebih sulit itu adalah mengendalikannya. Betul. Ya tadi mengatur, gimana kita spending habis gitu kan. Padahal gaya hidupnya itu kan masuknya kepada literasi keuangan. Iya. Halo teman-teman Primaries, terima kasih masih menyaksikan Primaries Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang teman dari Putra-Putri Pendidikan Jawa Barat, yaitu dengan Teh Jiara ya. Iya betul Pak. Teh Jiara, terima kasih nih untuk waktunya hari ini ya. Oke, mungkin Teh Jiara mau perkenalan dulu kepada teman-teman. Sekarang itu mungkin kalau kuliah lagi jurusan apa, semester apa, dan lagi kesibukannya lagi ngapain nih, silakan. Oke baik, Sampurasun wargi Jabar, salam pendidikan. Perkenalkan, saya Ziara Musyofi. Saya merupakan Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2024 dan saya merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Garut. Saya mengambil jurusan Ilmu Administrasi Publik, Pak. Dan karena saya semester 7, kesibukan saya sekarang adalah menggarap skripsi gitu. Oh iya ya, lagi akhir-akhirnya ya. Iya. Oke. Kalau SMA dulu dari mana? Aku SMA di 18 Garut. Oh, jadi nih alumnus SMA 18 Garut ya? Iya. Oke. Jiara, pertanyaan pertama nih mengenai jurusan yang diambil. Apalagi sekarang menginjak akhir ya, lagi skripsi ya? Berarti udah nggak ada kuliah? Udah gak ada mata kuliah. Oh, mau ngambil judul apa nih skripsi? Kebetulan udah digarap dari semester sekarang, jadi judul aku tuh tentang efektivitas program MSIB terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa Universitas Garut. Menarik ya judulnya. Iya. Nah, balik lagi nih ke awal yang tadi. Kenapa ngambil jurusan yang tadi? Waktu dulu setelah lulus SMA. Mungkin ini bisa jadi salah satu inspirasi bagi teman-teman kelas 12 nih saat ini. Dikarenakan saya dulu pas SMA mengambil IPS, saya itu sukanya ke soshum Pak, sosial hukum gitu. Nah, karena saya IPS, jadi menjurusnya ke FISIP kan ilmu sosial dan politik nih. Jadi saya itu menjurus ke jurusan di SMA. Biar sesuai passion juga, saya mengikuti bagaimana sih perkembangan politik di Indonesia, lalu bagaimana sih kita bisa bersosialisasi. Juga aku waktu itu pernah mengikuti beberapa olimpiade geografi dan juga sejarah. Jadi mengapa aku mengikuti hal tersebut, karena kan tahu nih aku suka baca-baca tentang politik di Indonesia gitu. Jadi aku pengen masuk nih ke FISIP biar aku tuh lebih tahu bagaimana sih proses dari hal tersebut gitu. Oke. Kalau boleh sedikit kasih gambaran deh mengenai perkuliahan di jurusan itu, seseru apa? Nah, kalau di FISIP tersendiri karena aku suka gitu ya pribadi, dan aku juga kebetulan ada beberapa peminatan Pak, ada peminatan kebijakan publik, ada peminatan manajemen, dan ada juga keuangan.
dikarenakan aku suka berpendapat gitu ya, bernegosiasi, makanya aku tuh ambil kebijakan publik. Maka saat perkuliahan, aku tuh suka berpendapat terkait kebijakan yang ada di Indonesia, dan juga mengambil beberapa kesimpulan bahwa kebijakan tersebut apakah sudah baik di Indonesia atau belum gitu. Jadi nih teman-teman mungkin nanti yang masih penasaran mengenai jurusan administrasi publik ya, Iya. nanti bisa mungkin tanya-tanya ke Teh Jiara boleh ya? Boleh. Karena saya yakin nih ada mungkin teman-teman yang anak kelas 12 yang masih bingung Iya. ngambil jurusan ya. Jadi ya ini mungkin nanti nih bisa tanya-tanya langsung seseru apa, kemudian belajar apa mungkin ya, Iya. mata kuliahnya apa aja gitu dan seterusnya nanti bisa lanjut ke Teh Jiara. Oke, Teh Jiara. Nah, saat ini kan istilahnya Putra Putri Pendidikan Jawa Barat ini sedang mengadakan pemilihan ya. Betul. Sekarang Kak Jiara lagi apa nih? Lagi sibuk sedang melaksanakan apa di kepanitiaan? Nah, karena ada pemilihan Putra Putri Pendidikan Jabar 2025, alhamdulillah saya diamanati oleh Kang Raju selaku Ketua Paguyuban sebagai koordinator sponsor. Jadi saya mencari relasi seluas mungkin untuk bekerja sama atau menjadikan beberapa media partner di Jawa Barat untuk bekerja sama dengan PPI. PPI. Jadi sekarang ini mungkin panitia lagi sibuk-sibuknya ya. Iya, lagi sibuk-sibuknya. Karena mungkin sekitar 2 minggu lagi itu akan grand finalnya ya. Grand final, betul Pak. Tapi saya penasaran juga nih ke pertanyaan awal lagi nih. Waktu dulu di tahun kemarin, Iya. apa sih yang memotivasi Jiara ikut ke Putra Putri Pendidikan Jawa Barat ini? Dikarenakan Putra Putri Jawa Barat ini merupakan pijen di bidang pendidikan, dan saya memiliki ketertarikan juga di bidang pendidikan, dan mengharuskan memiliki advokasi. Nah, jadi aku rasa pas ada Putra Putri Pendidikan Jawa Barat nih di Instagram gitu, aku tertarik karena di bidang pendidikan, dan juga aku tuh harus bisa menjadi sebuah pribadi yang lebih baru gitu, karena aku rasa kita tuh sebagai bertambah umur harus ada improvisasi hidup gitu. Nah, pas saat itu, pas aku melihat memang ada keinspiran tersendiri Pak, karena kan banyak sekali gitu para pemuda di Jawa Barat, pemuda-pemudi generasi yang memang ingin sekali meningkatkan value-nya juga, apalagi di bidang pendidikan, di bidang akademik juga. Jadi makanya pas ada PPI Jabar, aku tuh selain untuk membranding pendidikan, juga ingin mencoba keberanian baru gitu. Karena aku tuh baru pertama kali Pak kebetulan di bidang pijen gitu, di bidang pendidikan. Makanya pas saat masuk PPI juga diterima, alhamdulillah. Disitulah aku belajar banyak, dan ternyata saat aku masuk PPI Jabar itu ternyata jangan takut untuk mengambil keputusan dan juga keberanian. Karena ternyata yang kita lakukan, hal kecil apapun itu, jangan pernah takut dan harus berani untuk mencoba gitu Pak. Jadi ini teman-teman informasi kalau PPI itu Putra Putri Indonesia Pendidikan Indonesia Jawa Barat gitu ya. Nanti mungkin bisa ada yang kebingungan apa itu PPI gitu ya. Oke. Nah, itu kan tadi disebutkan bahwa banyak sekali anak muda yang daftar ke situ. Berarti ada proses perekrutan ya. Betul, Istilahnya Pak. mungkin dari 1.000 diambil jadi berapa. Dan ini kan satu Jawa Barat gitu ya. Kira-kira nih, barangkali mungkin nanti ada teman-teman yang penasaran mau ikut lagi di tahun depan. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti PPI? Yang dipersiapkan, yang nomor satu mental sih Pak. Dikarenakan saat mengikuti pun audisi kan banyak orang. Apalagi sebelumnya tuh update Reborn di Instagram, aku juga waktu itu sempat lihat-lihat kayak branding sosialnya kayak gimana, terus bagaimana cara mereka membuat Instagram mereka itu menarik gitu. Bahkan ada beberapa influencer Pak, ada Telegram, terus ada yang lebih berpengalaman daripada aku. Maksudnya lebih tahu gitu bagaimana sih mengikuti ajang pageant gitu. Ada yang lebih berpengalaman, jam terbangnya tinggi. Nah, jadi bagaimana sih kita itu untuk yang aku bilang barusan, bagaimana kita bisa perang dengan ketakutan kita gitu. Bagaimana kita berani mencoba dan yakin atas potensi yang kita miliki. Jadi bagaimana kita bisa percaya diri atas potensi yang kita miliki. Yang nomor 2 itu mungkin advokasi. Dikarenakan kita bidang pendidikan, bagaimana kita bisa menjadi role model ataupun bisa menjadi panutan untuk generasi muda Jawa Barat gitu. Jadi tiap duta pendidikan itu harus memiliki advokasi Pak. Bagaimana kita bisa mengapresiasi para pemuda di Jawa Barat, bagaimana kita bisa memberikan mereka semangat atau motivasi
nggak jauh-jauh ke memajukan pendidikan gitu ya, kurikulum pendidikan, tapi bagaimana cara kita bisa mengedukasi kepada para pemuda Jawa Barat, pentingnya untuk pendidikan itu bagaimana. Ada juga beberapa yang mengambil pendidikan itu ada pendidikan inklusif, terus ada juga pendidikan literasi juga, terus ada pendidikan karakter. Jadi setiap duta pendidikan tuh harus memiliki advokasi, tapi harus sesuai passion juga. Karena aku juga anak FISIP, kemarin aku mengambil advokasi pendidikan sosial dan politik. Nah, mungkin yang pertama mental, yang kedua advokasi, yang ketiga sepertinya doa yang manjur gitu ya Pak ya. Ya dikarenakan selain semua itu kalau misalkan kita tidak ada usaha dan doa dari orang-orang sekitar, karena saya merasa kalau misalkan kita tidak didukung oleh orang sekitar, kita merasa mental dan semangat yang telah kita bangun tuh kurang apa ya Pak, kurang sampai pada tujuan tersebut gitu. Karena kalau misalkan kita sudah semangat nih, kita sudah menyiapkan beberapa hal, tapi orang-orang sekitar dan lingkungan tuh merasa menganggap kita remeh, menganggap kita kecil, itu tuh akan berpengaruh pada kesiapan juga. Jadi apabila ada yang menyemangati, ada yang membuat kita semangat, ada yang mengirim doa tuh benar-benar kita tuh serasa dianugerahi gitu Pak. Kayak berarti kita akan lancar gitu. Pokoknya kita harus bisa niat, kita harus memberikan yang terbaik gitu. Berarti nanti kita bisa akan udah didoain juga sama orang sekitar gitu. Iya, menarik ya. Iya. Nah, kalau dari sekian itu kan banyak ya prosesnya. Mungkin tahap pertama tadi bisa tuibon, kemudian ada lagi selanjutnya. Menurut Ziara yang paling menantang ataupun yang paling diinget deh, bagian mana tuh? Bagian mana tesnya? Apakah pas wawancara atau mungkin pas unjuk kabisa atau apa? Nah, yang menarik pas unjuk bakat, Pak. Oh, unjuk bakat ya? Iya. Dikarenakan alhamdulillahnya dikarenakan saya IPS gitu ya, latar belakangnya IPS, lalu saya berkuliah di sosial politik, saya itu dilatih public speaking walaupun memang belum baik, tapi setidaknya saya percaya diri akan apa yang saya bicarakan gitu. Namun pas unjuk bakat, saya tuh merasa bahwa ternyata se-Jawa Barat itu benar-benar banyak para generasi muda Jawa Barat yang memiliki talenta, entah itu menari, menyanyi, bahkan masih ada yang bermain alat musik tradisional, Pak. Jadi masih melestarikan gitu ya, masih melestarikan. Juga ada yang pidato, terus ada yang penyiar radio, lalu ada beberapa bakat yang membuat saya merasa takut saat itu, karena saya rasa kan tari tradisional itu sudah banyak digunakan gitu ya, pasti sudah banyak bisa yang sanggar, tapi ternyata banyak juga bakat-bakat yang lain yang lebih luar biasa daripada saya gitu, banyak yang lebih diasah, banyak yang lebih bisa terbang jauh gitu bakatnya. Maka saya waktu lihat itu pada bagus semua. Betul Pak. Jadi Ziara nampilin apa waktu itu? Nari ya? Iya, Oke. Nari tradisional atau nari? Tradisional. Oke, jadi ya alhamdulillah ya, ternyata ya juga ini dengar dari Ziara, ternyata anak-anak muda sekarang masih melestarikan tadi ya. Termasuk Ziara sendiri berarti bisa ya gitu ya, bisa menampilkan ya, alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang ke grand final sekarang. Sekarang kan Ziara istilahnya jadi panitia. Jadi istilahnya melihat proses ya, perkembangan penyaringan dan seterusnya. Apa sih yang membedakan acara tahun kemarin dengan tahun sekarang? Mulai dari tema, mungkin kegiatan dan seterusnya. Alhamdulillahnya PPI Jabar ini bisa terus-menerus berkembang pesat, alhamdulillah. Dengan temanya juga pas waktu angkatan aku itu The Glory of West Java, dan kebetulan sekarang The Colorful. Karena kita Jawa Barat memiliki beraneka ragam budaya, adat istiadat, jadi beraneka ragam warnanya gitu. Makanya pas launching tema The Colorful of West Java, betul-betul sangat bangga juga sebagai anggota paguyuban, dikarenakan ternyata PP ini bisa berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun, memberikan yang terbaik. Juga ada banyak terobosan baru seperti membuat mahkota baru, Pak. Alhamdulillahnya mahkota yang baru. Jadi setiap tahun tuh pasti diupdate gitu. Jadi sekarang itu ya pastinya ya istilahnya ini lebih besar lagi gitu ya. Nah kalau ngelihat dari antusias nih, Ziara gimana nih se-Jawa Barat? Apakah tambah banyak? Terus gimana nih anak-anak finalis sekarang itu gimana nih? Apa yang membedakan dengan tahun kemarin? Nah, yang lebih menariknya lagi, dari tahun ke tahun pasti antusias dari para finalis itu lebih meningkat, Pak.
Nah, contohnya dikarenakan sekarang alhamdulillahnya PPI sudah branding gitu ya, branding di media sosialnya lebih luas Betul. gitu, lebih banyak lagi followersnya. Jadi antusiasnya sangat benar-benar banyak sekali Pak. Dari tahun ke tahun alhamdulillah yang pasti yang daftar tuh 150 lebih pendaftar. Juga kemarin dilihat dari karantina virtualnya sangat antusias meramaikan di media sosial. Lalu tiap harinya tuh mereka update mengenai bagaimana sih mereka itu menjalani kehidupannya sebagai finalis putra-putri pendidikan Jawa Barat gitu. Jadi mereka tuh masih finalis tapi sudah menunjukkan semangat yang tinggi di bidang pendidikan gitu. Dan yang membuatnya yang lebih kita panitia lebih semangat lagi, para finalis ini tuh selalu saja walaupun misalkan mereka di karantina virtual ada kesehatannya yang terganggu atau beberapa kendala, tapi mereka masih terus-menerus ingin sekali gitu ya berkegiatan Pak, padahal kita tuh sudah memberikan waktu gitu ya, memberikan space kayak ada nih beberapa yang harus dilakukan, misalkan social media challenge. Ada 4 kan Pak, ada 4 di social media challenge, tapi dalam setiap rangkaiannya itu mereka lakukan dengan versi mereka terbaik masing-masing gitu. Mereka tuh selalu update jadi panelis putra-putri pendidikan Jawa Barat. Mereka highlight Pak di Instagramnya bahwa mereka tuh adalah panelis putra-putri pendidikan Jawa Barat. Itu yang bikin kita tuh bangga. Ternyata perjuangan kita sebagai panitia gitu ya tidak sia-sia tuh karena semangat yang tinggi dari para panelis. Apalagi photoshoot yang dari tahun ke tahun gitu ya Pak semakin upgrade gitu karena temanya juga colorful. Mereka tuh setiap hari selalu update di media sosialnya Pak, yang membuat kita tuh semakin bangga bahwa wah ternyata yang kita branding gitu ya, yang ketua paguyuban kami branding gitu, yang Kang Raju branding itu sangat baik itu. Makanya mereka tuh menilai wah PPI Jabar tuh keren gitu. PPI Jabar itu benar-benar pageant pendidikan hebat di Jawa Barat gitu. Oke. Nah, kalau dari peserta sendiri tahun kemarin dengan tahun sekarang sama nggak ya finalisnya jumlahnya? Pas tahun kemarin tuh 140-an. Iya, diambil 50. 50. Kalau tahun sekarang diambil? Sekarang 150 diambil 54. 54 ya? Iya, hal itu terjadi Pak dikarenakan benar-benar pada bagus gitu. Benar-benar bertalenta, mereka tuh pada best banget gitu. Makanya kami itu sebagai panitia dan para paguyuban tuh melihat bahwa banyak potensi sekali. Jadi banyak yang nilainya beda sedikit, Pak. Iya. Ada yang sama dikarenakan sebagus itu. Jadi kita tuh memilih gak apa-apa lah 54 gitu. Dikarenakan ada yang sama nilainya gitu, yang beda sedikit. Karena sayang juga kalau misalkan kita gak ambil gitu karena pada bagus gitu, alhamdulillahnya. Kalau usia maksimal ada nggak sih? Ini barangkali lagi dengerin. Sampai usia berapa putra PPI ini? Usia itu ada sampai 26. Oh, jadi 26 tahun nih. Bagi teman-teman yang masih di bawah itu, mending ikutan ya. Mending ikutan. Bisa jadi pengalaman. Kemudian tadi, ya ini Jar, contohnya banyak sekali istilahnya kegiatan-kegiatan yang dijadikan pengalaman berharga. Betul. Ya. Kayak misalkan nanti mungkin ada sosialisasi ke sekolah, Betul. kemudian nanti jadi panitia gimana membuat sebuah acara, dan ini kan Jawa Barat kan ya? Iya. Jadi provinsi nih gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang masih penasaran boleh ya nanya-nanya ke Teh Diara atau mungkin ke Instagram PPI langsung ya, Putra Putri Pendidikan Indonesia Jawa Barat. Iya. Ya, dan segini dan ketuanya itu sekarang ketua paguyuban Kang Raju ya. Iya, Kang Raju. Ya, oke. Salam ya buat Kang Raju. Oke. Selanjutnya nih, sekarang kan sudah menuju tahap sebentar lagi akan menuju grand final gitu ya. Apa yang sedang kalian persiapkan nih untuk acara nanti di acara besarnya? Tentunya banyak sekali ya Pak. Kebetulan kemarin baru saja meeting di Bandung terkait untuk grand final. Tentunya kita sudah menyiapkan acara yang besar gitu ya. Dari venue itu memiliki perizinan gitu ya, harus berizin ke yang kecil dari RT RW dulu, itu perizinan ke kepolisian gitu ya. Dari venue juga sudah disiapkan dengan sangat matang juga dikenakan. Alhamdulillahnya tiap tahun PP itu memiliki supporter yang sangat banyak sekali gitu. Makanya kita tuh memilih tempat yang space-nya bisa untuk menampung banyak orang gitu. Jadi kita memilih venue yang benar-benar terbaik gitu ya. Nah, lalu dari venue, dari rangkaian acara juga agar acaranya berjalan dengan lancar juga ya Pak ya Rata. Juga kita menyiapkan yang pastinya kita menilai para finalis Pak. Karena kan mereka tuh yang akan menjadi duta, yang mereka akan menjadi duta pendidikan gitu. Mereka akan menjadi role model, mereka yang akan dilihat bahwa mereka tuh panutan gitu.
Jadi bagaimana kita juga melihat kesiapan para panelis gitu untuk road to grand final juga. Sekarang kan Jiara istilahnya sudah menjadi panitia gitu ya. Jadi istilahnya sedang mempersiapkan acara besar gitu. Apa sih yang biasa Jiara ambil hikmah dari ternyata membuat acara segede ini tuh gini gini gini. Boleh cerita nggak apa nih? Nah boleh Pak, kan kebetulan saya dari SMP ikutan beberapa organisasi seperti OSIS, juga Paskibra juga pernah. Lalu sekarang di perkuliahan pernah mengikuti himpunan mahasiswa, pernah BEM juga. Jadi saya tahu gitu bagaimana sih kita membuat acara dengan sebaik mungkin gitu, walaupun tidak sempurna gitu. Tapi kita harus tahu kayak alurnya kemana. Bagaimana lagi kalau misalkan kita tuh ada beberapa kendala, apa yang harus kita lakukan, problem solving-nya tuh kayak gimana gitu. Apalagi ini acara besar se-Jawa Barat gitu ya Pak ya. Dan juga menjadikan citra putra-putri pendidikan Jawa Barat juga. Bagaimana kita mengkonsep acara dengan baik tiap tahunnya. Gitu. Dan yang membuat saya banyak belajar juga, kebetulan saya dari SMP sampai sekarang baru diamanati menjadi sponsor. Apalagi sekarang jadi koordinator gitu ya, koordinator sponsor. Dari Garut pula ya? Iya, dari Garut pulang, bolak-balik Bandung. Tapi alhamdulillahnya masih dibantu gitu sama Kang Raju, sama senior-senior yang lainnya juga. Jadi ternyata Pak untuk menjalin suatu kerjasama itu benar-benar susah gitu. Kecuali memang kita tuh harus mencari, yang pentingnya relasi Pak. Iya. Ya, dikarenakan dalam membangun kerjasama jejaring gitu kita harus mempunyai relasi yang luas gitu. Jadi itu yang menyemangati aku harus mengeksplor diri sejauh mungkin, sebanyak mungkin gitu. Bagaimana aku benar-benar membuka diri untuk lingkungan luar gitu. Karena ternyata pas jadi sponsor itu aku harus bisa tektokan sama yang kerja sama aku gitu, sama yang kontrak. Bagaimana sih kita membuat MOU gitu, walaupun aku tidak terjun langsung dalam pembuatannya, tapi aku tahu ternyata hal sekecil itu pun harus dituliskan. Hal itu harus aku tuh teliti, harus detail gitu ternyata. Nah, terus aku juga harus bisa memahami keadaan dan keprofesionalan aku gitu. Karena dalam setiap kepanitiaan dan juga organisasi tentunya kita tuh memiliki pendapat yang berbeda-beda Pak. Apalagi ini se-Jawa Barat, terus dari kabupaten mana, dari kota mana, dari umur yang kecil, umur yang udah 21, 25, 24, bahkan ada yang 17 tahun, semua tuh harus jadi satu Pak. Pokoknya keputusannya harus A gitu. Tapi bagaimana kita menurunkan ego dalam keputusan itu, bahwa keputusan itu harus yang terbaik dan meminimalisir kekurangan sedikit mungkin gitu. Jadi membuat aku tahu bahwa ternyata berpendapat itu memang tidak salah gitu ya. Mengeluarkan ide pikiran tidak salah. Tetapi kita juga harus mengetahui isi pikiran dari orang-orang gitu Pak. Jadi aku juga banyak belajar banget dari kepanitiaan ini, bagaimana kita bisa bekerja dalam organisasi, bisa bekerja dengan profesional juga, bisa menerima masukan, menerima kritik juga, apalagi aku angkatan kemarin gitu ya, baru masuk, baru jadi duta setahun gitu. Udah diangkat jadi koor, aku tuh harus bisa menerima masukan, menerima saran gitu, jangan egois juga gitu Pak. Ya, jadi saya rasa nih, ini nambah-nambah nih teman-teman yang penasaran, saya rasa ilmunya bakalan banyak banget ya. Iya, betul Pak. Apalagi tadi tuh, bagaimana cara menyamakan satu pendapat dari sekian banyak kepala. Betul. Tadi kan dari umur yang berbeda, karakter kota juga itu kan beda-beda gitu ya. Itu saya rasa itu adalah kehidupan real bermasyarakat akan seperti itu gitu. Kalau di kampus kan hanya sekedar teori biasanya, banyak teori. Tapi kalau sudah terjun nih ke PPI, bikin acara satu Jawa Barat, itu kan sudah real, bukan teori lagi, langsung praktek. Jadi salahnya nanti kelihatan gitu ya, errornya di mana gitu. Itu kan jadi pengalaman yang berharga ya. Nah, untuk Jiara nih, ada harapan nggak untuk acara nanti akan seperti apa nih? Doa deh dari Jiara. Tentunya aku sangat besar berharap gitu ya, banyak berdoa juga. Semoga acara nanti yang kita lakukan para panitia yang meeting sampai malam di Zoom, dikarenakan kita gak selalu meeting offline di Bandung gitu ya. Semoga acaranya berjalan lancar dan juga sesuai dengan para keinginan paguyuban, juga menghasilkan duta pendidikan yang baru yang lebih berkualitas gitu. Amin ya. Amin. Nah, kalau untuk PPI-nya sendiri ada harapan nggak? Harapan besar nih untuk paguyuban putra-putri pendidikan Indonesia Jawa Barat.
dari Ziara? Harapan aku untuk paguyuban PPI Jabar itu adalah merupakan pageant keluarga pertamaku. Aku tuh sudah menganggap mereka tuh keluarga gitu. Iya. Ya mereka menganggap mereka keluarga. Mereka tuh yang selalu menuntun aku gitu. Awalnya aku tuh gak seberani ini untuk bisa bicara di depan banyak umum. Awalnya aku tuh gak seberani ini membuat keputusan gitu. Iya. Tapi aku tuh selalu banyak belajar dari yang sudah berpengalaman, aku menerima masukan gitu. Aku sangat berharap bahwa paguyuban ini tetap menjadi keluarga yang hangat, keluarga yang bisa membina duta pendidikan dari tahun ke tahun, dan juga ingin duta pendidikan ini lebih dikenal banyak orang, tentunya lebih branding ya Pak, lebih branding, lebih diketahui oleh umum, juga ingin menjadikan PPI ini sebagai wadah aspirasi para generasi muda Jawa Barat untuk mereka tuh bisa mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang pendidikan di paguyuban ini gitu Pak. Amin ya. Jadi semoga bisa jadi wadah tuh, itu kalimat yang bagus ya, karena anak muda sekarang ini kan tadi disebutkan di awal banyak sekali kan ya, baik talentanya, kemudian prestasi dan seterusnya itu banyak sekali. Tinggal mereka istilahnya menyalurkan ya kemana nih. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada sebuah wadah yang bisa memfasilitasi itu. Gitu. Jadi sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh, dan nanti akhirnya ya semua orang jadi saling bermanfaatan gitu ya. Oke. Nah, Ziara, sekarang saya ingin bergeser mungkin temanya terkait ke pendidikan nih gitu, karena ini paguyuban Putra Putri Pendidikan Jawa Barat gitu ya. Ada ini enggak menurut Ziara, ini kan Ziara istilahnya sudah mengenyam pendidikan mungkin lebih dari 10 tahun ya, kurang lebih kalau dari SD 6 tahun ya, SMA 15 tahun. Ya, kurang lebih 15 tahun. Dan sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum. Iya, betul. Dan juga beberapa perubahan kebijakan lah di masyarakat ya. Betul. Ada opini nggak dari Ziara? Mungkin berupa masukan atau mungkin berupa kritik mengenai pendidikan Indonesia supaya bisa lebih baik lagi nih ke depannya. Kalau dari aku tersendiri gitu ya Pak, melihat pendidikan sangat banyak berharap kepada pemerintah dikarenakan banyak sekali anak-anak yang belum bisa mengenyam pendidikan Pak, dikarenakan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Dan tentunya mereka tuh pastinya memiliki banyak mimpi, memiliki banyak cita-cita, namun ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lakukan gitu, dikarenakan mungkin ada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, juga faktor lingkungan, dikarenakan banyak stigma masyarakat ataupun orang tua yang melihat pendidikan tuh masih rendah gitu Pak, tingkat pendidikan masih rendah. Mungkin karena sekarang sudah ada emansipasi, saya berharap banyak juga kepada para perempuan di luar sana, terutama Kabupaten Garut gitu ya, bahwa perempuan itu harus berpendidikan juga setinggi-tingginya gitu. Bukan hanya kita tuh ke dapur, kita hanya memasak, kita hanya beres-beres rumah gitu. Tetapi ubahlah mindset gitu ya, ubahlah mindset bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk laki-laki. Tapi perempuan juga harus bisa berdikari, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Mereka tuh pasti memiliki banyak mimpi. Dan yang paling penting, pendidikan yang utama itu bukanlah pendidikan di sekolah, tapi pendidikan di rumah. Kita tuh akan menjadi seorang ibu. Bagaimana kita bisa menjadi pendidikan yang utama dan pertama bagi anak-anak kita juga. Bagaimana kita bisa membawa anak-anak ini masa depan gitu untuk generasi Indonesia yang lebih baik, apalagi nanti akan ada katanya generasi emas ya Pak ya. Bagaimana sih kita bisa sampai ke tujuan tersebut kalau misalkan individunya tersendiri itu tidak ada keinginan untuk mengenyam pendidikan gitu Pak. Nah, dan saya juga melihat bahwa beberapa hambatan di bidang pendidikan ini seperti kurikulum yang berubah-ubah gitu. Dan juga mengapa sih di Indonesia itu seorang anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda, ketertarikan yang berbeda-beda, tapi mereka tuh harus bisa menyanggupi semua materi, semua mata pelajaran gitu. Kan ada anak yang mungkin mereka tuh lebih cerdas, mereka lebih cepat tanggap di bidang olahraga. Ada yang di bidang seni, ada yang di bidang calistung, tapi mengapa anak-anak itu tidak bisa diarahkan kepada satu yang mereka ingini gitu. Jadi kita tuh harus bisa IPS, kita harus bisa IPA, kita harus bisa matematika dalam
misalkan SD 6 tahun, kita udah 6 tahun tuh harus bisa semua mata pelajaran, tapi sedangkan nilai itu yang menjadi titik tumpu anak tersebut terlihat pintar. Padahal mungkin saja nilai-nilai yang kecil tersebut di beberapa mata pelajaran, mungkin anak tersebut tuh bisa besar nilainya di bidang seni. Betul. Mungkin anak tersebut bisa beda nilainya sama bidang olahraga karena dia pintarnya lebih cerdas, lebih bisa menanggapi di bidang olahraga gitu. Tapi anak-anak ini dituntut untuk bisa semua mata pelajaran, bisa mereka terus menguasai materi dengan kurikulum yang berbeda-beda. Dan seharusnya kritik untuk pemerintah gitu ya dari saya pribadi itu bisa menyesuaikan kurikulum dengan fleksibel, dengan mengikuti arus globalisasi juga. Misalnya karena kita sekarang sudah jauh gadget ya Pak ya, anak kecil sudah dikasih gadget gitu. Bagaimana sih kita bisa, bukan tidak boleh anak kecil itu bermain gadget. Nah, ubah gadget itu menjadi suatu cara untuk mereka tuh pendidikan dimulai dari situ gitu. Yeah. Nah, itu juga bisa menjadi sosialisasi kepada para orang tua juga. Kita tuh harus mengikuti arus globalisasi, kita harus mengikuti bagaimana sih perkembangan zaman juga dan teknologi. Tapi jangan sampai kita nge-push anak gitu, anak kecil, dan mereka akan bertumbuh ya Pak ya, mereka akan bertumbuh dengan ketersiksaan karena mereka tuh harus mengenyam pendidikan yang tidak mereka sukai atau tidak mereka kurang minat gitu. Dari SMP, dari SMA, mereka harus terus-menerus mengikuti kurikulum pendidikan pemerintah gitu. Nah, seharusnya mereka tuh harus lebih difokuskan kepada satu ketertarikan bidang minat atau bakat, agar mereka tuh lebih terasa. Contohnya apabila mereka suka menari, asahlah di bidang tersebut gitu. Karena tidak semua anaknya bisa menerima mata pelajaran. Karena apalagi kita tuh belajar dari jam 7 sampai jam 2. Menurut saya istirahat pertama sampai jam 10 juga udah buyar gitu. Makanya yang masuk tuh kadang mata pelajaran pertama aja. Kenapa apabila udah 5 jam ke atas itu udah capek. Kita tuh udah mau istirahat. Bagaimana kita bisa menerima semua mata pelajaran kalau pikiran kita udah mumet, udah gak bisa lagi menerima, udah waktunya istirahat gitu. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan satu pihak ya Pak. Kita tidak bisa menyalahkan kurikulumnya salah, pemerintahnya kurang program kerja untuk pendidikan. Nah, yang harus ada edukasinya juga masyarakatnya. Tidak hanya kita bisa menjudge gitu pemerintah itu salah di bidang pendidikan karena kurikulumnya terlalu berat, karena kurang program kerja tersebut. Nah, masyarakat juga harus disosialisasikan. Nah, pendidikan ini memang bukan merubah takdir ya Pak ya. Karena kan spekulasi orang tua saat ini tuh kayak, kalau misalkan udah jodoh nanti nikah aja, kalau misalkan udah lulus SMA atau SMP, kalau misalkan rezekinya kan udah ada yang atur, kalau mau kuliah mau sekolah atau enggak, rezeki udah ada yang atur. Tidak gitu. Pendidikan itu bukan hanya sebagai mengenyam pendidikan, kita belajar untuk beberapa mata kuliah atau beberapa mata pelajaran, tapi pendidikan itu bagaimana cara kita bisa berpikir kritis. Bagaimana cara kita menyikapi suatu hal, bagaimana cara kita bisa problem solving suatu masalah, bagaimana sih kita bisa membuat keputusan. Di pendidikan juga kita tuh belajar untuk bukan hanya bisa mengerti akan sosial, akan hukum, kita bukan bisa mengerti biologi gitu ya, bagaimana tanaman fotosintesis, bukan hanya seperti itu. Pendidikan bisa membentuk suatu pribadi yang lebih bisa mengerti bagaimana sih cara pandang kita kepada masyarakat, bagaimana cara kita lebih menghargai orang lain juga, bagaimana cara kita bisa lebih improve terhadap diri kita sendiri juga. Jadi kalau misalkan dibicarakan tentang pendidikan, kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak gitu. Karena apabila suatu negara dengan kurikulum terbaik apapun, apabila masyarakatnya memiliki kebiasaan yang buruk, seperti di Indonesia memiliki literasi yang rendah ya Pak ya. Jika kita merubah misalkan kurikulum ataupun sistem pendidikan di Finlandia kan hanya beberapa jam ya Pak, hanya 3 jam. Coba kita kalau ke Indonesia belajar gak apa-apa dari jam 7 sampai jam 10. Kalau udah pulang sekolah kan pada main. Kalau di Finlandia kan literasi. Betul. Mereka tuh kalau belajar hanya 3 jam, 4 jam pun mereka akan pergi ke perpustakaan.
mereka akan literasi, mereka membaca buku, karena mereka mengerti bahwa pendidikan itu bukan hanya didapat dari sekolah formal. Mereka bisa mencari perpustakaan untuk membaca, mereka mencari jurnal, mereka membaca artikel gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan diimplementasikan ke Indonesia juga, kita harus mengerti dan sadar juga kalau kita tuh literasinya masih rendah. Jadi tidak bisa kita memaksakan kurikulum ataupun sistem pendidikan seperti luar negeri juga gitu, Pak. Jadi ini problemnya kompleks ya. Kompleks sekali. Yang istilahnya mungkin setiap tahun itu selalu menjadi PR. Betul. Apalagi sekarang kan Kementerian Pendidikan jadi 3 tuh ya. Iya. Dipecah jadi 3 kementerian. Ya harapannya mungkin kita sama ya. Istilahnya pemerintah sebagai pemangku kepentingan mempunyai kebijakan Betul. yang bagus. Dan tadi juga Ziara sampaikan, kitanya pun sebagai diri pribadi juga sama-sama juga berubah ya. Berubah. Yang tadi ada contoh dari Finlandia itu betul sekali. Karena ya betul, misalkan kita pulang jam 10 ya anak-anak mah mungkin pada main game ya. Ya hal seperti itulah. Jadi banyak sekali PR ya, doa yang sama ya. Ini menjadi gerakan bersama gimana caranya ini istilahnya literasi kita meningkat, Betul, kemudian menghilangkan rasa malas dan seterusnya. Dan juga kan pendidikan itu tidak hanya tadi kita istilahnya mendapatkan ijazah, Iya. tidak hanya sebatas itu kan. Tadi Jara sampaikan bahwa pendidikan itu gimana caranya mengubah pola pikir gitu ya, menghadapi masalah, problem solving yang tadi disampaikan oleh Jara itu betul sekali. Kan ada sebuah quote yang disampaikan, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu kan quote-nya, itu yang paling banyak disampaikan kan gitu ya. Tapi ada satu quote lagi nih yang paling penting. Jikalau kamu tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal kamu tidak membuat masalah untuk orang lain. Itu aja dulu kan ya. Jadi ya kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, ya minimal kamu nggak membuat masalah gitu ya. Oke, silakan, boleh perbaiki dulu. Nanti di-cut di situ. Nah, itu ya. Jadi kalau semua orang sudah istilahnya tidak membuat masalah untuk orang lain, itu kan aman tuh. Iya, betul. Ya. Jadi semuanya saling ya untuk pribadinya diri sendiri aja gitu. Kalau lagi kosong, ya mungkin mengisi waktu luangnya dengan apa kayak baca buku atau mungkin membuat sesuatu, membuat karya, itu kan bermanfaat ya. Ya banyaklah hal-hal ya. Jadi ya mudah-mudahan ya ini sebenarnya masih PR besar untuk Betul. pendidikan. Kesejahteraan guru, bener nggak? Iya, betul. Ini masih PR besar Masih gitu. PR besar. Ya gimana ceritanya, ini sering saya sampaikan. Guru itu kan istilahnya mentransfer ilmu ya, Iya, mencetak istilahnya nanti jadi presiden, jadi dan seterusnya lah, banyak sekali generasi-generasi penerus. Tapi di sisi lain dia gajinya belum sesuai. Betul. Dia masih mikirin perut. Kan banyak cerita ya, Iya. dalam artian tidak ya, profesinya tidak disalahkan, kan sepulang ngajar seorang guru menjadi ojol misalkan ya. Betul. Sepulang ngajar seorang guru nyari sampingan jadi pemulung sampah. Itu guru loh. Gitu ya, berarti ada apa nih gitu kan. Padahal dia istilahnya guru ini kan yang harus disejahterakan lah gitu ya. Selain yang lain-lain tuh ya guru dulu. Supaya transfer ilmunya aman dan seterusnya aman gitu ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, Jiara selanjutnya ada tadi literasi nih, Jiara. Kalau boleh berpendapat nih, Jiara, gimana sih literasi di lingkungan Indonesia ataupun di Garut deh saat ini menurut Jiara, dan apa yang menjadi masukan supaya teman-teman kita itu berliterasinya meningkat nih? Nah, dilihat dari lingkungan sekitar dulu ya, Peh. Dari lingkungan Kabupaten Garut sendiri, karena sudah ada perpustakaan umum juga, namun beberapa kali sudah pernah saya kunjungi gitu ya, Pak. Kosong ya? Ternyata tidak seramai kafe-kafe, tidak seramai-ramai tempat nongkrong. Tidak jauh se-Kabupaten Garut, Pak. Saat saya SMP juga, kan perpustakaan tuh sampingan nih sama kantin. Sekolah tuh banyak ya perpustakaan? Iya, pasti banyak gitu ya. Setiapnya ada, pasti ada. Tapi ternyata mereka tuh lebih memilih masuk ke kantin terlebih dahulu, perpustakaan dibiarkan kosong gitu. Bahkan saya mengira kayak, kok mereka gak ada minat baca novel kah? Misal novel cerita kah? Atau misalkan kalau tidak materi-materi yang disampaikan guru pun misalkan
komik. Komik ya. Iya, komik kan itu bisa cerita gitu, diangkat Lebih cerita. menarik. Lebih menarik, apalagi ada gambar-gambar novel gitu. Nah, Pak, yang menariknya ini pas SMP, aku tuh kalau sebelum ke kantin pasti ke perpus dulu. Nah, terus kan ada ini, Pak, ada kunjungan perpustakaan gitu kan. Nah, semua murid tuh pasti punya buku kunjungan tersebut, kayak selembar gitu. Dan pas aku kelas 3 SMP, ternyata sudah 3 rangkap yang aku punya di situ. Dan pas aku kelulusan SMP, ternyata aku dinobatkan sebagai pengunjung perpustakaan yang paling sering dikunjungi dan juara 1. Dan ternyata se-SMP tuh cuman aku yang sering gitu, sama teman aku juga, dan teman aku tuh menjadi juara 2. Kita selisih beberapa beda buku gitu. Tapi yang sebenarnya aku baca tuh bukan tentang IPA IPS. Yang berat-berat bukan ya? Bukan, aku tuh bukan tentang, aku tadi tentang sel, aku cari ke perpus sebenarnya itu bukan. Tapi aku tuh mencari buku-buku seperti yang gak aku dapatkan dari guru aku gitu. Aku tuh sebenarnya membaca mengenai bagaimana sih satelit di dunia gitu. Aku membaca antariksa karena aku suka gitu ya. Aku antariksa, terus aku baca sejarah-sejarah. Aku membaca sejarah-sejarah zaman dulu gitu. Aku membaca, terus aku juga membaca novel-novel zaman dulu seperti Salah Asuhan. Membaca novel-novel yang zaman dulu, dan aku tuh mengisi waktu luang aku tuh benar-benar untuk membaca gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang berpendapat gak mau bosan, kita udah belajar, gak mau bosan, ya kan udah kuliah, gak masa baca lagi, ya kan udah mendapatkan dari guru, udah dari dosen. Menurut aku tuh membaca tuh bukan hanya materi kok, kan tuh bisa membaca berita terkini mungkin, berita terkini, ataupun bisa membaca novel-novel zaman dulu, bisa membaca buku-buku karangan, misalkan Terelie juga tuh sangat menarik, Terelie. Itu kan fantasi ya Pak ya. Tidak selalu kok kita harus membaca tentang kehidupan politik, tidak kok kita harus membaca tentang materi-materi tentang IPA, tentang IPS. Kita tidak harus melulu melihat rumus matematika. Kalau membaca buku, itu bisa refreshing. Yang saya rasa tuh saat kita membaca, apalagi membaca buku yang fantasi, kita tuh kayak yang sambil merasakan gitu, ada di zaman itu. Kita bisa, apalagi pas Terelie itu aku tuh kayak ada di zaman mana gitu, kayak ada di kehidupan mana, kayak gak di bumi gitu kan, menjadi hiburan tersendiri gitu. Karena hiburan tuh bukan hanya kita main keluar, tapi membaca buku juga menurut aku adalah suatu hiburan gitu. Kalau kita bisa membawa buku tersebut ke dalam diri kita gitu. Karena saat kita baca buku, kita pahami tiap hurufnya, tiap lembarnya kita buka, itu menjadi relaksasi untuk diri sendiri juga sih. Iya, jadi kuncinya itu ya, membaca itu bisa jadi hiburan ya. Iya, bisa. Ya selain hiburan itu kan banyak, mungkin ada yang scroll sosial media. Betul. Ya, ada yang lewat menonton film. Betul. Padahal buku ini lebih powerful ya. Iya. Kalau dari imajinasi tadi, iya, lebih dari buku-buku Terelie itu ya imajinasinya kan liar ya, kemana-mana gitu. Bahkan gak expect ya Pak kalau kita tuh ada di situ gitu. Sangat alurnya tuh, apalagi menurut aku tuh buku tuh melatih otak juga, karena kita tahu ini alurnya maju mundur ya, kok jadi ada di sini ya, kok jadi ada orangnya, ada ini ya, ternyata kita tuh tahu, oh ini alurnya ternyata mundur dulu baru nanti maju gitu. Nah, ngobrolin buku, ada buku favorit nggak dari Diara? Silakan, buku apa nih yang boleh direkomendasikan yang pernah dibaca oleh Diara? Aku sangat suka baca buku, dan seringkali itu dijadiin ini Pak, diangkat menjadi film gitu. Karena ada juga novel yang memang ada romance, bergenre romance kayak Wattpad. Cuman aku waktu sebelum ada Wattpad rame itu, aku pernah baca buku Bumi Manusia yang pernah diangkat menjadi film. Pramoedya Ananta. Iya betul. Itu sangat menarik sekali Pak gitu. Jadi apalagi di situ tuh Bumi Manusia tuh bukan hanya masalah percintaan analis Damin ke gitu ya. Ada juga pendidikan, kolonialisme, dan bagaimana cara kita bisa merdeka gitu. Cara kita bisa memerdekakan pendidikan. Dikarenakan yang aku baca gitu ya, pas sinopsis dari Bumi Manusia ini adalah seorang pribumi yang bersekolah di sekolah Eropa gitu ya. Nah, dia tuh tidak diperlakukan dengan baik. Dia diskriminasi, padahal potensinya sangat besar. Padahal dia tuh adalah orang yang sangat kritis. Seharusnya dia tuh bisa mendapatkan bangku atau mendapatkan place gitu ya di sekolah tersebut tuh dengan baik, tapi pasti selalu diskriminasi karena pribumi gitu. Memang apa salah sih pribumi gitu? Nah, itulah
kita juga harus mengetahui bahwa pendidikan yang didapatkan sekarang itu sangat mudah jika melihat pendidikan yang dulu gitu, Pak ya. Bagaimana pribumi itu harus bersekolah bersama anak-anak Belanda, bersekolahnya menempuh jarak yang jauh gitu, apalagi dengan diskriminasi. Kita sebagai pribumi, ini tuh Indonesia milik kita loh, tapi saat kita bersekolah kok kita sangat direndahkan, apalagi kita tuh memiliki potensi yang sangat besar gitu. Apalagi si Minke ini adalah seorang yang sangat memperjuangkan martabat harga dirinya di bidang pendidikan, dan juga dia tuh sangat kritis dan bisa berpendapat bahwa ini tuh Indonesia, bahwa ini tuh adalah negeri saya gitu. Bagaimana dia bisa bukan melawan penjajahan dengan perang, bukan dengan fisik, tapi dia melawan dengan mindset yang dia miliki gitu. Ya, ya betul. Pramudiananta Anantatur ya. Apalagi sekarang ini ada momen di mana mau dicetak ulang nih. Iya, jadi dalam rangka 100 tahun karya Pramudia Anantatur. Nah, bulan ini, bulan Februari nih, nanti akan ada cetakan terbaru. Katanya yang pertama itu Bumi Manusia dulu. Tetralogi itulah, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Rumah Kaca, dan seterusnya. Udah selesai 4-4-nya atau belum? Belum ya, nanti bisa baca selanjutnya, karena itu menarik sekali. Lanjut nih, Jara. Pertanyaannya tadi udah di-spill sedikit mengenai tagline Indonesia Emas 2045. Nah, seorang Jara Gen Z ya, yang istilahnya nanti akan memimpin mungkin nanti ya sekitar 20 tahunan lagi. Gimana sih atau seoptimis apa Jara melihat nanti kita Indonesia Emas 2045? Jika melihat dari lingkungan kabupaten dulu ya Pak, cukup antusias dari Kabupaten Garut untuk lebih bisa para pemudanya ini lebih sadar akan pendidikan, dan juga saya melihat kan ada beberapa duta-duta juga ya Pak di Kabupaten Garut, apalagi kemarin ada beberapa acara juga yang menyatukan semua duta gitu ya. Saya melihat, oh ternyata aku juga baru tahu gitu, oh ternyata ada duta ini loh, duta itu loh, jadi ternyata ada beberapa wadah untuk mengaspirasi mereka gitu. Ternyata mereka tuh potensinya tuh harus diapresiasi agar mereka tuh lebih semangat menjadi role model untuk yang lain. Tapi jika memiliki gitu ya Pak, gaya hidup yang dimiliki Gen Z ini menurut aku cukup kompleks juga ya, di gaya hidup. Bagaimana mereka tuh harus bisa survive dari hari ke harinya, tapi Gen Z ini lebih menarik ke konsumtif gitu. Oh, oke. Ya, dikarenakan ada beberapa sebutan bahwa Gen Z ini susah menabung. Gen Z ini merupakan katanya gak akan bisa menjadi pemimpin. Tapi seharusnya jika ada pembicara seperti itu, kita harus bisa buktikan. Kalau Gen Z ini adalah, kita tuh adalah agent of change gitu. Kita adalah perubah masa depan gitu. Karena kalau Indonesia tidak sama kita tuh, sama siapa lagi gitu. Jika tidak kita, ya siapa gitu. Makanya generasi muda ini harus lebih aware gitu, bukan hanya terkait pendidikan, tapi budaya, adat istiadat, juga lingkungan sekitar juga. Karena bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita ingin merubah Indonesia lebih baik jika kita tidak bisa mengubah diri sendiri. Karena hal kecil itu dimulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa menanamkan kedisiplinan, kemandirian, juga manajemen itu bukan hanya sekedar manajemen di kantor bagaimana, tapi bagaimana cara kita bisa mengatur waktu. Manajemen waktu, manajemen mungkin finansial juga. Kita tuh kan harus memiliki mimpi, memiliki cita-cita yang harus kita persiapkan dengan baik gitu untuk kedepannya. Tapi apabila kita memang harus gitu melakukan hal tersebut, bagaimana kita bisa belajar gitu. Belajar tuh bukan hanya belajar di lingkungan formal yang tadi, tapi kita harus mengetahui gitu, oh keadaan hiruk pikuk politik itu seperti ini sekarang gitu di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita bisa membawa arusnya, jangan kita yang terbawa arus gitu, tapi bagaimana kita bisa mengontrol arusnya, kemana nih mau kita bawa gitu Indonesia ini, kemana nih tujuan kita gitu. Dan juga kan ada Pancasila gitu ya, bagaimana kita harus bisa mengukuhkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap harinya gitu Pak. Jadi betul sekali ya, itu tadi disebutkan bahwa manajemen waktu ya, betul. Terus manajemen finansial itu juga kan penting ya. Betul. Jadi literasi itu tidak hanya masalah membaca, tapi literasi keuangan juga penting gitu ya. Karena ada istilah nih, mencari uang itu sulit, tapi yang lebih sulit itu adalah mengendalikannya. Betul. Ya tadi mengatur,
gimana kita spending habis gitu Ya kan, bagi gaya padahal hidupnya gaya Pak. hidupnya itu kan masuknya kepada literasi keuangan Iya, tuh gitu. Jadi kan adalah rumus-rumusnya kalau misalkan dapat uang sekian, untuk nabungnya berapa iya. persen, untuk poya-poyanya berapa persen, untuk investasinya berapa persen, cicilan berapa persen, adalah itu teori-teorinya gampang, betul sekali. Nah, tadi ada tuh menarik, ada tentang manajemen waktu. Gimana sih seorang Tiara mengatur waktunya? Ini kan di kampus juga tadi sibuk di BEM, tapi perkuliahan juga tetap aman, belum lagi di PPI, belum lagi kalau ada undangan dari Oh iya, duta-duta yang lain, gimana nih cara manajemennya? kalau cara manajemen waktu ini harus kita persiapkan dengan baik, tapi aku tuh alhamdulillahnya tidak gampang ke distract ataupun ke trigger dengan hal yang lain gitu. Jadi jika kita ingin melakukan suatu kegiatan, misalkan aku tuh kuliah, misalkan hari Senin, tapi hari Senin tuh aku tuh kan 24 jam ya Pak, tiap hari tuh memiliki 24 jam. Aku kan tidak dari jam 7 pagi sampai jam 7 paginya lagi, aku tuh tidak kegiatan. Misalkan hari Senin aku kuliah dari jam 11 sampai jam 1, banyak space nih dari pagi dari jam 7 sampai jam 10-nya mungkin aku bisa nyicil skripsi, nanti Iya. pulang kuliahnya mungkin aku bisa kumpulan BEM gitu. Nah, nanti waktu malamnya kita bisa mengevaluasi, oh kurangnya aku hari ini tuh yang keteterannya apa nih. Kebetulan aku tuh punya buku kecil gitu, jadi aku tuh suka kadang marah-marah ke diri sendiri juga kayak harusnya tuh aku tadi tuh nggak telat, walaupun misalkan besoknya diulangi lagi, yang penting aku tuh tahu kayak kesadaran aku tuh salahnya tuh di situ gitu. Jadi bagaimana mengatur waktu itu menurut aku karena semuanya prioritas ya Pak. Aku gak bisa ambil kayak ini lebih penting. Karena menurut aku tuh semua yang aku jalani sekarang tuh penting, mulai dari perkuliahan. Apalagi aku tuh kemarin, semester kemarin tuh Pak, aku mengikuti salah satu program dari Kemendikbud, dari Kampus Merdeka tuh aku mengikuti studi independen. Jadi aku tuh Pak belajar selama 1 semester, aku tuh belajar di suatu perusahaan namanya tuh City Asia. Jadi itu tuh perusahaan yang bergerak di bidang smart city dan juga smart branding. Itu tuh kantornya ada di Jakarta. Aku tuh Pak tiap seminggu 3 kali, tiap hari Selasa, Kamis sampai Jumat, dari jam 4 sampai jam 8 malam aku tuh Zoom. Belum lagi aku kuliah. Tapi alhamdulillahnya kuliah sama Zoom tuh aku tuh gak bentrok. Makanya kayak tiap kuliah aku Zoom gitu. Misalkan kalau lagi di luar juga aku harus Zoom meeting gitu. Karena itu juga mendapatkan sertifikat nantinya dari Kemendikbudnya gitu. Nah, aku tuh selalu memposisikan semua yang aku lakukan tuh penting. Gak ada yang gak penting, gak ada yang gak aku prioritaskan. Aku tuh jalani semuanya sambil beriringan. Contohnya, aku tuh menjalani hari tuh pasti selalu sambil ngontrol sponsor PPI. Aku tuh sambil chatan sama Kang Raju, aku sambil chatan sama panitia lainnya. Dan itu tuh bisa aku lakukan sambil berjalan kok. Gak harus aku tuh kayak aku harus space waktu nih untuk satu bidang, enggak, karena menurut aku tuh kita bisa lakukan semua bersamaan tapi dengan cara yang santai juga tapi terstruktur. Jadi biar gak semuanya berantakan, makanya kita tuh harus punya jadwal. Jadi kita tuh harus bisa punya jadwal juga buat istirahat. Karena kalau misalkan kita push terus menerus ya Pak ya, itu tuh yang bikin aku bakal kesehatan menurun. Jadi ke distract sama pekerjaan yang lain. Jadi makanya aku juga punya waktu untuk diri sendiri Pak, evaluasi itu. Jadi hari ini apa sih yang kurang gitu. Jadi besok tuh aku tuh harus menjalani kegiatan apa. Belum lagi balas chat gitu ya, sama kerja sama ini, sama media partner. Tapi bisa lakukan aku sambil berjalan karena aku tuh tidak selalu merasa sendiri gitu saat saat aku mengatur waktu, pasti ada juga yang bantu gitu. Aku bisa meminta bantuan, aku bisa meminta saran juga bagaimana sih aku bisa melakukan kegiatan tapi dalam waktu yang bersamaan gitu. Dan ternyata banyak masukan gitu dan itu yang banyak dibilang aku harus jaga kesehatan. Karena di balik kegiatan aku yang padat, aku juga harus menjaga kesehatan, harus menyayangi diri sendiri juga. Karena apabila kita dalam waktu yang hektik gitu ya, tapi kesehatan menurun kan berabe ya Pak ya. Kayak gitu. Iya, jadi intinya adalah yang pertama tentukan skala prioritas dan yang kedua catat ya. Catat. Itu ya ini bisa jadi tips nih buat teman-teman yang istilahnya masih kurang di manajemen waktu. Selanjutnya terkait ini nih, kalau orang kan ada aja rasa-rasanya ketika malas ya. Nggak mungkin orang tuh semangat terus gitu, enggak ya kan? Ada pasti mau ngerasa down gitu. Gimana sih seorang Ziara jika kalau misalkan lagi males misalkan atau lagi nggak mood, gimana sih supaya semangatnya naik lagi? Apa yang dilakukan?
aku tuh anaknya Pak gampang banget buat semangat lagi. Alhamdulillahnya gitu. Jadi aku tuh banyak yang bilang energi aku tuh gak habis-habis karena betul aku tuh kalau ketemu orang aku biasa lagi Pak. Kalau misalkan aku ngerasa kalau sendiri tuh overthinking gitu ya. Biasa anak-anak zaman sekarang gitu Gen Z suka overthinking gimana, tapi aku tuh kalau misalkan teman aku aja chat, ajak cerita, aku tuh udah biasa lagi. Aku tuh udah semangat lagi gitu. Jadi aku tuh tipe anak yang ekspresif. Bahkan kalau aku bad mood, nangis marah sekalipun, aku bisa langsung berubah. Karena betul Pak, tiap anak kan beda-beda gitu ya. Iya. Tapi aku tuh tipe yang cepat berubah gitu, emosinya cepat berubah, ekspresinya cepat berubah. Dan aku tuh memang gampang mengontrol diri sih, karena kalau misalkan aku sekarang lagi sedih, dihibur aja aku tuh bakal langsung semangat lagi kok, bisa melanjutkan lagi gitu. Tapi kalau paling sering kalau lagi sedih ngapain? Apakah nonton dulu, baca, atau dengerin musik atau apa biasanya? Yang paling Cerita, cerita ya? iya. Oke. Karena kan teman itu walaupun misalkan gak memberi saran, Oh, jadi dengan diluapkan ya? dengerin keluhan aku aja, dengerin gitu. Dengerin aku tuh hari ini udah gini loh. Pokoknya aku tuh harus tahu gitu kegiatan aku tuh apa aja. Aku tuh capek, aku tuh sibuk, belum lagi aku ngurusin ini itu. Tapi dia tuh misalkan sabar dengerinnya. Terus setidaknya keluapkan lah Iya. gitu. Apa yang aku lakuin tuh setidaknya dia tuh tahu gitu. Walaupun tidak memberi saran, aku tuh setidaknya ada tempat cerita. Jadi aku tuh kayak lega. Udah gitu aku tuh makan makanan favorit aku sih. Oh, Aku tuh tipe-tipe yang kalau lagi sedih itu bukan gak mau makan Pak, tapi kayak ngebayangin aku harus makan apa ya. Kayaknya aku hari ini udah sibuk loh, kayaknya aku harus makan ini loh gitu. iya iya. Jadi kan ini harus pintar-pintar kan Iya, ya. Jadi betul orang tuh beda-beda. iya, Jadi gimana caranya nemuin apa sih yang bisa bikin semangat kembali? semangat kembali. Itu kan kunci sebenarnya. Aja kalau misalkan ya saya yakin kok nggak semua orang semangat terus kan. Pasti ada mungkin Ada lagi daunnya. sedih gitu ya, lagi lemas dan seterusnya. Tapi harus nemuin gimana caranya supaya bisa up lagi ya. Contohnya tadi nemuin makanan yang enak. Itu juga bisa jadi salah satu tips ya. Oke, Ziara, ini makasih banget nih. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Ada pesan nggak dari Ziara bagi teman-teman yang sedang menonton? Sekaligus mungkin closing statement dari Ziara. Silakan. Kalau pesan dari aku ada salah satu kutipan dari Nelson Mandela. Dia tuh berkata pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka dari itu, karena sudah ada wadah ya Putra Putri Pendidikan Jawa Barat, untuk para pemuda ataupun generasi muda Jawa Barat yang ingin sekali berkembang bersama kami, mengadvokasikan pendidikan bersama kami, marilah daftar kepada Putra Putri Pendidikan Jawa Barat 2025. Dikarenakan sudah berjalan, mungkin bisa Tahun depan. Ataupun bisa follow dulu Instagramnya kali ya, lihat-lihat dulu, semoga lah tertarik gitu. Oke, jadi makasih ya untuk hari ini Ziara. Tadi semoga skripsinya lancar nih yang sedang dilaksanakan ya Ziara pribadi. Kemudian paguyuban nih, tinggal beberapa minggu lagi grand final lancar Ya, semuanya amin, ya, amin, sukses gitu sampai terpilihlah salah satu pemenangnya, finalisnya. Kemudian panitia juga pada sehat semua amin, ya. amin. Salam buat teman-teman yang lain, semangat dan istilahnya ya selamat bertumbuh ya, selamat berkembang bareng-bareng. Pasti capek, pastilah nggak mungkin Ya, capek. pasti gak Tapi ini akan menjadi suatu cerita yang istilahnya momen berharga nih buat nanti gitu ya. Selain untuk pengalaman pribadi, tapi nanti mungkin 20 tahun kemudian ada cerita nih, yang cerita yang menarik. Saya pernah membuat sebuah acara gede se-Jawa Barat gitu. Itu kan keren. Keren. Ya. Lancar terus ya, Ziara ya. Makasih ya. Amin. Makasih juga Pak atas udah diundang. Aku bisa cerita ini Pak first time loh. First time aku tuh berani menanyakan kepribadian aku. Aku bisa berani berbicara di depan umum. Apalagi kan nanti ditonton banyak orang ya, sama yang gak aku kenal. Karena aku tuh awalnya takut gitu. Aku takut dijudge, aku takut salah ngomong, aku takut salah berpendapat. Tapi ternyata kalau misalkan kita berani, banyak kok misalkan yang mengapresiasi kita, yang menyemangati gitu. Oke, makasih ya. Makasih ya Pak. Oke. Baik, teman-teman, itulah Ziara dari Putra Putri Pendidikan Indonesia Jawa Barat. Terima kasih.